Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinamawati. Saya mahasiswa UPBJJ UT Bandung semester 6 dengan NIM 85752518. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu mengenai kelistrikan dan juga di KP2 mengenai kemagnetan. Nah, teman-teman, kali ini alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada 2 buah kabel, selanjutnya ada sendok, ada kayu, ada pensil, selanjutnya di sini ada plastik, ada kertas. Nah, di sini juga sudah disediakan penghapus, selanjutnya ada air keran, dan juga yang terakhir di sini kita menggunakan air garam. Nah, selanjutnya ada 2 buah baterai dan yang terakhir ada penjepit. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik atau panas dengan baik karena memiliki banyak elektron bebas yang dapat bergerak dengan mudah. Nah, di sini salah satu contohnya yaitu ketika kedua penjepit dihantarkan maka akan menghantarkan listrik. Nah, selanjutnya ada pensil. Nah, ketika penjepit disatukan ke pensil, maka lampu akan menyala. Nah, hal ini disebut dengan konduktor. Nah, contoh yang kedua di sini ada batang pohon. Ketika dijepitkan ke penghantar listrik, lampu tidak dapat menyala. Artinya, batang kayu ini atau batang pohon ini mengandung isolator karena tidak dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya di sini ada sendok besi. Ketika kedua penjepit diletakkan ke sendok besi, maka lampu akan menyala. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasannya sendok dapat menghantarkan listrik dan juga dapat kita sebut sebagai konduktor. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya, di sini ada plastik. Nah, ketika penghantar atau penjepit dikenakan ke plastik, maka di sini lampu tidak akan menyala. Hal ini dapat kita sebut bahwasannya plastik ini mengandung isolator karena tidak dapat menghantarkan cahaya atau menghantarkan arus listrik. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan kertas. Nah, ketika kedua penjepit dijepitkan ke kertas, maka lampu tidak akan menyala. Nah, di sini kertas dapat kita sebut dengan isolator. Selanjutnya di sini ada karet penghapus. Nah, di sini juga sama. Ketika kedua penjepit diletakkan di penghapus, maka lampu tidak akan menyala. Hal ini kita dapat sebut dengan isolator. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan kawat tembaga. Nah, ketika kedua tegangan listrik disatukan atau disimpan di kawat tembaga, maka lampu akan menyala. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasannya kawat tembaga mengandung atau dapat menghantarkan listrik atau yang bisa kita sebut dengan konduktor. Selanjutnya di sini kita dapat menggunakan besi. Nah, di sini ketika pencapit dicapitkan ke besi, maka lampu akan menyala. Hal ini dikarenakan besi tersebut mengandung konduktor atau dapat menghantarkan arus listrik. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan dengan air keran. Ketika penghantar atau penjepit dimasukkan ke air keran, di sini lampu tidak dapat menyala. Nah, hal ini dapat kita ketahui bahwasannya air keran mengandung isolator. Nah, selanjutnya
Nah, selanjutnya untuk uji coba yang terakhir di sini kita menggunakan air garam. Ketika penjepit atau penghantar listrik dimasukkan ke dalam air garam, maka lampu dapat menyala. Hal ini dapat kita ketahui bahwasannya air garam dapat menghantarkan arus listrik atau dia mengandung konduktor. Nah, teman-teman, dari percobaan yang telah kita lakukan, bahwasannya kita dapat mengetahui contoh-contoh yang termasuk ke dalam konduktor, yaitu tadi ada. Nah, teman-teman, dari percobaan yang telah kita lakukan, kita dapat mengetahui bahwasannya yang termasuk ke dalam konduktor tadi ada besi, selanjutnya ada pensil, yaitu yang hitamnya. Nah, selanjutnya ada kawat tembaga, ada aluminium, dan juga air garam. Nah, yang termasuk ke dalam konduktor itu yaitu tadi ada kertas, selanjutnya ada plastik, ada penghapus, selanjutnya juga ada ranting pohon atau batang kayu, dan yang terakhir ada air keran. Nah, teman-teman, pada percobaan yang kedua kita akan melakukan percobaan yaitu tegangan listrik atau tegangan pada lampu. Tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya pada rangkaian pertama kita akan melakukan uji coba yaitu lampu tidak menyala. Hal ini terjadi karena kutub negatif baterai tidak terhubung ke rangkaian sehingga arus listrik tidak dapat dihantarkan. Nah, selanjutnya pada rangkaian yang kedua dengan menggunakan baterai, lampu menyala dengan redup. Hal ini terjadi karena tegangan yang digunakan masih kecil sehingga arus listrik yang mengalir juga kecil. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan menggunakan dua baterai, yaitu di sini kita dapat mengetahui bahwasannya lampu menyala lebih terang. Hal ini menunjukkan bahwa tegangan yang lebih besar menghasilkan arus listrik yang lebih besar pula.